Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para penggemar YouTuber Nusantara, dimanapun teman-teman berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah teman-teman, sekarang waktunya para anggota YouTuber Nusantara check out dari hotel yang ditempati selama lebih kurang 5 hari ini ya. Jadi sekarang kita mau kembali ke tempat masing-masing setelah kemarin alhamdulillah kita sukses melaksanakan hari ulang tahun YouTuber Nusantara untuk yang pertama kalinya, dan teman-teman bisa lihat begitu meriah ya acaranya. Nah, sekarang tibalah waktunya kita untuk kembali. Doain ya supaya kami selamat sampai tujuan ya. Jadi biasa seperti yang teman-teman lihat ya, sebelum kita berangkat itu ada juga loh yang bikin konten. Nah ini untuk diedit di jalan itu ya. Nah coba teman-teman lihat tuh, itu siapa tuh? Nah ini nih. Kemudian kita ke kamar Opung Parbelak ya. Kita dengar dia bikin konten nggak sih? Hal tuh. Ini kamar dia nih. Kamar 1426. No. Kedengaran suaranya coba. Tuh suaranya ya. Jadi seperti itu. Kita sebelum check out dari hotel ini, kita bikin konten dulu. Untuk apa? Untuk diedit di jalan, di mobil gitu ya. Nah begitu juga dengan saya, tapi saya sambil jalan aja ya. Nih persiapannya nih, kita bersiap-siap jam 11 ini harus check out ya dari hotel. Karena nanti kalau kita berlama-lama ya, nanti malah dicas lagi. Dan teman-teman tahu, kita di hotel ini ya, satu kamar itu teman-teman ada yang 3 orang, ada yang 4 orang ya, sedangkan kapasitas tempat tidurnya itu hanya 2 orang. Nah kita gantian tuh, di bawah itu 2 orang, kemudian di atas 2 orang. Nah malam besok siapa nih yang tidur di bawah, begitu teman-teman. Jadi kalau ada yang ngomong YouTuber Nusantara itu dibayar ya, ada bohirnya, buat tonjok lo ya. Karena kita murni biaya pribadi dan patungan ya. Begitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya dibayar segala macam itu. Hati-hati kalau ngomong ya, awas. Gitu. Nggak ada. Kita patungan. Ya, bahkan dari peserta juga boleh ditanyakan berapa orang, berapa nominalnya untuk 1 orang, tanyain ke para peserta. Jadi sama semuanya, relawan juga sama ya. Nah kita mau turun ke lantai dasar ya. Ini teman-teman masih bikin konten nih teman-teman. Yang apa? Ini teman-teman yang lainnya masih bikin konten ya, saya doang yang turun nih. Nih ya, pantengin terus ya. Dan saya tak lupa-lupanya mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudara atau follower-follower saya yang ikut berkontribusi untuk keberangkatan saya ini. Nah ini salah satunya nih Bapak Agi ini. Bapak Agi nih ya, ini salah satu donatur kita ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini iya teman-teman ya. Nah kita sambung lagi seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak akan saya tidak bisa berangkat ke Solo ini tanpa dukungan dari teman-teman semuanya ya. Jadi saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Mbak Santi yang selalu support ya,
Baik itu saya waktu ke IKN, ke Solo, dan sekarang ke Solo lagi. Terima kasih Mbak Santi. Kemudian ada juga Bu Wike dari Amerika Serikat. Juga saya ucapkan terima kasih banyak Bu telah berkontribusi atas keberangkatan saya baik ke IKN maupun ke Solo. Kemudian ada juga Mbak Sapitri. Ini Mbak Sapitri tidak saya sebutkan domisili di mana ya, tapi yang jelas beliau warga negara Indonesia. Mbak Sapitri, terima kasih juga telah berkontribusi. Kemudian Mbak Tina juga terima kasih, dan Mbak Sunik ya, terima kasih banyak. Ibu Yeyen juga ucapan terima kasih ya Bu ya kepada Ibu yang sudah ikut berkontribusi atas keberangkatan saya ke Solo. Kemudian ada Mbak Agustini, kemudian Bapak Suprapto di Jakarta, terima kasih Pak. Saya tidak bisa berkata-kata apa lagi, saya hanya mengucapkan semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas dengan berlipat ganda oleh Yang Maha Kuasa. Luar biasa, banyak banget orang-orang baik ya di sekeliling saya, sehingga saya bisa ikut dengan teman-teman ke Solo untuk menghadiri acara ulang tahun YouTuber Nusantara di Sunan Hotel Surakarta ya. Inilah hotelnya. Jadi sebelum kita pulang menuju tempat masing-masing, nah sekedar teman-teman ketahui, ini salah satu hotel terbaik di Solo ya. Tepatnya ini hotel di Jalan Ahmad Yani nomor 40. Jadi kalau teman-teman mau nginap di sini, asik banget teman-teman. Tempatnya dan juga view-nya juga bagus ya. Nyaman banget pokoknya. Begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah berkontribusi, dan mohon maaf kalau ada yang tidak disebutkan namanya. Saya mohon maaf karena emang banyak ya teman-teman ya yang berkontribusi. Nah teman-teman, kemarin saya sudah live selama acara berlangsung, live di TikTok ya. Mungkin teman-teman pasti sudah melihat kemeriahan acara YouTuber Nusantara tersebut. Luar biasa teman-teman, di luar dugaan kita. Jadi tokoh-tokoh besar di negeri ini pada hadir untuk mensupport YouTuber Nusantara ya. Kita lihat kemarin, dan yang membawa acaranya juga luar biasa, Bang Bill. Hormat Bang Bill, luar biasa teman-teman ya. Dan ketua YouTuber Nusantara selalu tampil dengan percaya diri ya, walaupun awalnya beliau was-was juga karena ini peserta terpenuhi tidak ya, tapi ternyata antusias para masyarakat untuk menghadiri acara YouTuber Nusantara ini dengan biaya sendiri itu sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa lihat ruangannya penuh sesak, bahkan ada yang tidak kebagian tempat duduk, terpaksa mencari kursi lain. Itulah serunya ulang tahun YouTuber Nusantara untuk yang pertama kalinya. Dan mungkin untuk yang kedua, insya Allah menurut Ketua YouTuber Nusantara Agri Fanani akan kita adakan lagi lebih meriah dibanding yang ini. Dan saya doakan semoga teman-teman yang belum bisa ikut serta dalam ulang tahun YouTuber Nusantara kali ini, semoga untuk kali kedua diadakan di Jakarta nanti. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkontribusi dan ikut serta ya, begitu. Kemudian teman-teman, kalau kita sedikit mereview
pidato Bapak Joko Widodo saat memberikan sambutan di acara Hari Ulang Tahun YouTuber Nusantara kemarin, ini sepertinya ada salah satu toko yang tersungging atau tersinggung ya teman-teman. Siapakah toko itu? Dan toko itu adalah seseorang yang begitu pesimistis dengan keadaan negara kita. Si toko ini sempat menyebut atau sempat menyarankan harga BBM kita ini harus naik, begitu ya. Harus naik. Padahal pemerintah sudah bekerja keras untuk tidak menaikkan BBM tersebut karena imbasnya kemana-mana ya. Lah toko ini nggak ada hujan nggak ada panas, pingin menaikkan harga BBM, menyarankan gitu ya. Ini saran yang sangat gila menurut saya ya. Ya Pak, gila lah. Sementara bukan hanya BBM aja nanti yang naik, berimbas ke kebutuhan pokok, transportasi lah gitu ya. Tapi dia dengan tidak berdosa untuk menyarankan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut, teman-teman. Inilah si toko Sengkuni ini, teman-teman. Dan pernyataan dia yang paling kontroversial sekali, teman-teman. Dia malah mengatakan bahwa negara kita, negara Republik Indonesia ini akan terjadi kerusuhan yang teramat sangat besar sekitar bulan Juni dan Juli, teman-teman. Nah, oleh karena itulah kemarin Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7, menyindir toko ini, teman-teman. Pasti nih, si Chaplin ini pasti nonton ya pidato Bapak Joko Widodo kemarin. Saya yakin nonton. Gimana Chaplin? Mentalnya aman Chaplin? Makanya jangan sembarangan loh ya. Itu sama aja dengan mengadu domba rakyat dengan pemerintah kalau nyaranin menaikkan harga BBM dan juga membuat rakyat kita itu takut ketika si Chaplin ini ngomong bahwa akan terjadi kerusuhan atau chaos yang teramat sangat dahsyat sekitar bulan Juni Juli. Ini kan suatu pernyataan yang tidak masuk akal ya. Seharusnya sekelas Chaplin ini ya, dia tuh memberi rasa optimistis kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya memberi rasa pesimis begitu. Nah, itulah yang kemarin disindir oleh Bapak Joko Widodo, teman-teman. Ini seru ini. Kalau saya malu, teman-teman, disindir kayak gitu ya, Kak. Aduh. Nah, teman-teman bisa dengar cuplikan pidato berikut ini ya. Cekidot. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Juga saya dalam rangka memberikan ketenangan kepada masyarakat. Betul-betul kesatuan itu betul-betul dijaga betul.
pemerintah kita di bawah kepemimpinan Nah, itulah yang saya maksud ya. Makanya saya bilang ini si Chaplin mentalnya aman nggak sih? Atau dia pura-pura nggak dengar aja gitu. Ada Chaplin, nggak ada aja nih. Nah, teman-teman, itu ya segelintir cuplikan dari pidato Bapak Joko Widodo, sudah sama-sama kita dengar ya. Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman semuanya. Tapi yang jelas kita sebentar lagi akan berangkat ke tempat kita, ke tujuan kita masing-masing. Dan teman-teman lihat ini ada yang ketiduran juga nih, siapa nih nih. Kemudian nih ada yang sedang ngedit juga ya, dan sudah siap dengan barang bawaannya begitu ya. Kita lagi nunggu yang di atas, masih ada 4 orang lagi nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari saya, sambil kita update lagi perkembangan terbarunya ya. Nah, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.